Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video presentasi ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Nur Hidayah Alamin MESY, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengertian ilmu fikih, sejarah ilmu fikih, dan perbedaan dengan usul fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam secara praktis. Fikih merupakan bagian dari ajaran Islam yang esensial sejak zaman Rasulullah SAW. Sejarah ilmu fikih merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak masa awal Islam dan berkembang seiring dengan perjalanannya sejarah umat Islam. Ilmu fikih berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan yang muncul seiring dengan perubahan zaman, serta memastikan bahwa umat Islam tetap berada dalam koridor hukum yang benar menurut syariah. Berikut ini adalah tahapan penting dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Sumber utama hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama yang memberikan penjelasan tentang hukum-hukum Islam sebagai pimpinan agama dan negara. Beliau memberikan banyak contoh langsung tentang bagaimana mengaplikasikan hukum-hukum Islam dan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, para sahabat langsung belajar dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berbagai persoalan yang muncul. Ihtijaj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah mulai memimpin umat Islam dan menghadapi berbagai masalah baru. Mereka merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber utama tersebut. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah para pemimpin yang sangat aktif dalam melakukan ijtihad dan memberikan fatwa kepada umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada masa ini juga muncul perbedaan pendapatan dalam masalah-masalah hukum, terutama setelah berkembangnya ijtihad para sahabat. Yang ketiga, masa tabi'in 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini banyak ulama dan tabi'in yang muncul dan mulai mengembangkan ilmu fikih dengan mengkompilasi hadis-hadis Nabi serta pendapat para sahabat. Tabi'in menyebarkan ilmu fikih ke berbagai wilayah Islam yang baru berkembang. Mereka mulai mencatat hadis-hadis Nabi dan mengajarkan hukum Islam. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih pertama yang berasal dari pendekatan ijtihad yang berbeda, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang keempat, masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini ilmu fikih berkembang pesat seiring dengan pembentukan mazhab-mazhab fikih yang besar. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dan menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mempengaruhi pembentukan dan pengembangan fikih dalam Islam. Para ulama pada masa ini mulai mengklasifikasikan berbagai masalah hukum dan kategori yang lebih terstruktur seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Yang kelima, masa emas Islam 1258 sampai 1500 Masehi. Ilmu fikih pada masa ini mencapai puncaknya dengan berkembangnya berbagai karya-karya fikih klasik. Banyak karya besar tentang fikih ditulis dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman di antara mazhab-mazhab fikih, para ulama berusaha untuk menyelesaikan perbedaan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip ijtihad dan konsensus. Pada masa ini juga berkembang usul fikih sebagai ilmu yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Usul fikih berfokus pada metodologi dan prinsip-prinsip dalam penarikan hukum dari sumber-sumbernya. Yang keenam, masa modern 1500 masa modern 1500 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini, dunia Islam mengalami perubahan besar dengan munculnya tantangan baru, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini memunculkan tantangan bagi ulama fikih untuk menjawab berbagai masalah hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Di beberapa wilayah,
muncul gerakan pembaruan seperti reformasi fikih yang dipelopori oleh beberapa ulama untuk memperbarui atau menyelesaikan hukum Islam dengan konteks modern, seperti masalah hak asasi manusia, hukum ekonomi, dan sebagainya. Beberapa ulama besar seperti Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, dan Said Qutb berusaha memperbarui pemahaman terhadap fikih agar lebih relevan dengan zaman modern, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Selanjutnya, perkembangan mazhab fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi dikembangkan oleh Imam Ibnu Hanafi 699 sampai 767 Masehi. Terkenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dan berbasis pada qiyas dan ijma'. Yang kedua, mazhab Maliki dikembangkan oleh Imam Malik 711 sampai 795. Lebih menekankan pada ijma' para ahli di Madinah dan praktik-praktik yang ada di sana. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dikembangkan oleh Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi, menekankan pentingnya Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' dengan urutan tertentu dan menetapkan hukum. Yang keempat, mazhab Hambali dikembangkan oleh Imam Ahmad Ibn Hambal 780 sampai 855 Masehi, cenderung lebih konservatif dan ketat dalam mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang selanjutnya, perbedaan dengan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, metodologi, dan kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk mengembangkan hukum-hukum Islam. Dari sumber utamanya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara sederhana, usul fikih berfungsi untuk menjelaskan bagaimana cara ulama dan fuqaha atau ahli fikih menginterpretasikan dan menetapkan hukum Islam dengan menggunakan metode yang benar. Dari perbedaan dengan usul fikih dapat ditarik kesimpulan, yaitu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip, metodologi, dan kaidah dalam penarikan hukum Islam. Sedangkan fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, namun usul fikih lebih bersifat teori dan metodologi, sementara fikih lebih pada penerapan praktis hukum. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.